Hari ini Arya tidak masuk bekerja. Dia sengaja, sebab ingin membawa Uli berkeliling rumah mewah bak istana ini. Sekarang Uli adalah Nyonya Arya yang artinya seperti kata Arya kemarin, bahwa setiap apapun yang Arya miliki adalah hak Uli. Istrinya itu juga berhak merubah setiap sudut ruangan sesuai dengan apa yang dia sukai. Kecuali, merubah kamar almarhum mamanya Arya yang berada tepat di sebelah kamar mereka. Pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat meja makan keluarga Arya itu sudah terisi oleh hidangan sarapan pagi. Meja makan panjang dengan kapasitas 10 orang itu hanya akan ditempati oleh 2 orang saja nantinya. Sudah sangat lama hanya ada Arya yang duduk di sana setiap jam makan tiba. Tak jarang juga laki-laki itu akan meminta para asisten untuk membawakannya makanan ke dalam kamar. Karena judulnya kan tetap sama. Dia hanya makan sendiri saja. Hari ini kursi utama dan kursi sebelah kanan kursi utama sudah dirapikan. Ada 2 buah gelas berisi susu vanila hangat dan air putih. Ada nasi goreng, mie goreng, roti isi dan juga jenis roti lainnya. Semuanya sudah tertata rapi. Para asisten rumah tangga menyiapkannya dengan sangat baik. Meski mereka tidak tahu, nyonya rumah itu akan suka atau tidak. Semalam, mereka tidak sempat bertanya. Arya juga tidak memberitahu, maka juru masak memutuskan untuk memasak makanan yang biasa dikonsumsi oleh orang pribumi saat pagi hari saja. Tak lama dari makanan tersaji, pasangan suami istri itu turun dari kamar mereka. Uli memandang meja makan itu, melihat hanya ada 2 kurs membuatnya sadar akan duduk di mana. "Apa kamu ingin sarapan menu yang berbeda?" tanya Arya pada Uli saat mereka baru saja menjatuhkan bokongnya di kursi. "Tidak perlu. Aku makan mie goreng ini saja dan apa aku boleh minta teh hangat?" Uli berkata ragu-ragu. "Tentu saja boleh. Kalau ingin mie kuning kuah santan itu kamu juga bisa memintanya. Nanti juru masak yang akan membuatkannya untukmu." Arya ingat bahwa itu adalah menu khas sarapan pagi di desa Uli. Jadi, dia berniat menawarkan makanan itu untuk sarapan istrinya. "Tidak, aku makan ini saja," kata Uli menolak. Uli bukan tidak ingin makan mie kuning kuah santan. Hanya saja dia masih kesal dengan perlakuan para asisten rumah tangga yang ada di dapur itu. Apalagi sekarang, Arya yang tadi terlihat membelanya dan berjanji akan bicara pada para pekerjanya itu tiba-tiba berkata bahwa dia akan menyuruh juru masak untuk memasak menu sarapan Uli. Hal itu tentu saja membuat Uli semakin kesal. Kepulan asap api amarah memenuhi bagian atas kepalanya. Uli siap untuk meledak. Arya memanggil salah satu asisten rumah tangga yang ada di sebelahnya. Menyuruhnya membuatkan teh untuk Uli. Dan kopi untuk Arya. Di rumah ini, kediaman Arya, biasanya para asisten lebih sering menyiapkan kopi hitam beserta aneka jenis roti dan butter untuk sarapan. Namun, hal itu tentu saja tidak diketahui oleh Uli karena selama di desa Arya lebih sering sarapan dengan makanan berat ketimbang makanan ringan seperti ini. "Nanti siang kemungkinan adikku dan istrinya akan datang," kata Arya setelah kopi dan teh mereka datang. "Oh, ya, kenapa harus secepat itu?" tanya Uli. Jujur saja dia ragu. Ada rasa tidak nyaman saat harus bertemu dengan orang baru. Apalagi kini orang baru itu adalah adik Arya yang berarti adik ipar Uli. Dia sungkan dan juga tak ingin mempermalukan Arya. Sebab, bagaimanapun keadaan mereka di kampung masih berbanding jauh dengan keadaan Arya di sini. Mungkin Uli bisa membeli barang-barang yang mewah seperti milik Arya hanya saja kalau di desa hal itu terlihat terlalu berlebihan. Lalu kalau menurut mata orang kota pasti kekayaan orang kampung akan selalu tetap di bawah mereka.
Sebab hal pertama yang dinilai adalah pakaian. Tanpa sadar Uli menatap tubuhnya dari atas sampai bawah. 5 tahun tinggal di kota. Menuntut ilmu untuk mengembangkan desa nyatanya tak membuat tampilan Uli terlihat modis. Rambut sebahu yang dikucir kuda. Celana jeans selutut dan kaos oblong sungguh. Bukan sebuah penampilan istri seorang pengusaha. Bagaimana nanti jika bertemu adik Arya dan istrinya kalau melihat tampilan Uli yang seperti ini? Apakah mereka akan setuju? Atau bahkan mereka tidak setuju? Mereka malu memiliki kakak ipar seperti Uli. Tak perlu khawatir. Mereka orang-orang baik. Mereka pasti akan suka melihatmu. Jangan takut. Arya seolah mengerti dengan kegundahan yang menyelimuti hati istrinya itu. Dia berusaha menguatkan Uli. Lagi pula Arya yakin jika adiknya memang bukan tipe manusia yang memandang rendah harkat dan derajat orang lain. Kalaupun Joy tidak bisa menerima Uli, lalu kenapa? Arya tentu tidak akan melepaskan istrinya ini. Bila perlu dia akan mengembalikan perusahaan almarhum papanya dan kembali fokus dengan usahanya sendiri. Usaha yang Arya bangun sejak duduk di bangku SMA. Tak ada campur tangan siapapun di sana. Usaha itu murni dia buat dengan uang hasil keringatnya sendiri. Jangan lupa untuk mengatakan pada asisten rumah tangga itu agar aku bisa menyiapkan makanan untukmu. Dan juga jangan menyentuh kamar kita. Uli mengalihkan pembicaraan. Di mata orang luar Uli adalah seorang wanita barbar yang tidak takut pada siapapun kecuali Tuhan. Maka dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menutupi kegundahan yang sedang ia rasakan. Tak boleh terlihat lemah di hadapan orang lain. Sesama manusia yang memakan nasi sebagai penyambung hidup sudah pasti memiliki kekuatan yang sama. Di mata Tuhan pun tak ada bedanya, jadi tak perlu takut. Namun, tetap tak bisa dipungkiri kalau Uli paling malas jika sudah bersangkutan dengan kaya dan miskin, kota dan desa, modern dan kampungan. Sebab setiap manusia memiliki pemikiran yang berbeda-beda soal ini. Akan selalu ada pro dan kontra dalam hal ini. Dan itu adalah sebuah hal yang ingin sekali Uli hindari. Sebab, dia tidak suka berdebat, tapi lebih suka saling beradu kekuatan fisik. Semua apa yang kini dirasakan oleh bagaikan mimpi panjang, menikah dengan pemuda kota yang ketampanannya di atas rata-rata, tinggal di kota dengan rumah bak istana, menjadi nyonya besar, semua ini dirasakan sangat membahagiakan bagi Uli. Dan itu adalah salah satu sebab dia takut bertemu adik Arya. Takut nantinya adik iparnya itu akan membangunkan Uli dari indahnya mimpi ini. Mimpi yang membuat Uli tidak ingin terbangun dari tidurnya. Kalau kamu mereka insecure, nanti aku akan menelpon seorang dari butik untuk membawakan mini dress. Kamu suka warna dan model seperti apa? Arya tiba-tiba sudah menyodorkan ponselnya. Terlihat gambar-gambar pakaian wanita yang sangat cantik di sana. Mata Uli pun langsung berbinar menatap apa yang ada di hadapannya ini. Dibenarkah ini? Tanya Uli tak percaya. Benar, aku tidak ingin istriku merasa malu jika bertemu orang lain. Maka, kamu boleh menghabiskan uangku untuk belanja apapun yang kamu mau. Sekarang pilihlah. Nanti aku akan pesan dan beberapa jam lagi pasti akan ada yang datang untuk mengantarnya. Lalu bagaimana selanjutnya? Subscribe channel ini untuk kelanjutan ceritanya.